Saya akan menyampaikan materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Perkenalkan, nama saya Denny Arianto Girsang, kelas 11 IPS 1. Pengertian integrasi dan reintegrasi sosial. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Adapun pengertian integrasi sosial menurut para ahli sebagai berikut. Abu Ahmadi mengatakan integrasi sosial merupakan integrasi yang memiliki kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat, melalui dari sehingga menghasilkan. Michel Baton mengatakan integrasi sosial merupakan suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi yang penting pada perbedaan ras tersebut. Menurut William F. Osborne dan Mayer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Pengertian reintegrasi nasional. Reintegrasi sosial adalah sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Disintegrasi atau disogranasisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam reintegrasi sosial, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul dari dampak konflik. Menurut para ahli, ada pula pengertian reintegrasi menurut para ahli, yaitu menurut Surjono Swekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar tahun 2013, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Menurut Siti Asisah dan Nur Hayati yang dikutip dari jurnal Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tahun 2017. Reintegrasi juga bisa dimaknai sebagai proses penyatuan kembali sebagai salah satu upaya membangun kepercayaan sosial atau membentuk norma baru. Reintegrasi sosial bertujuan untuk memperbaiki beberapa hal yang menjadi penyebab utama konflik di lingkungan masyarakat. Perbedaan integrasi dan reintegrasi sosial. Sebenarnya ada beberapa perbedaan integrasi sosial dengan reintegrasi itu sendiri. Apa saja? Mari kita lihat lebih lengkap lagi di bawah ini, yaitu perbedaan integrasi sosial dan reintegrasi, yaitu 1. Proses penyatuan berbagai unsur di masyarakat. Integrasi adalah proses menyatukan perbedaan-perbedaan yang di Indonesia seperti budaya, suku, dan lainnya menjadi satu kesatuan nilai atau norma yang disepakati bersama masyarakat. 2. Terciptanya solidaritas. Walaupun setiap anggota masyarakat sudah menyepakati norma-norma atau nilai-nilai yang diberlakukan dalam integrasi sosial, namun pada dasarnya mereka tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing. 3. Bentuk integrasi tidak selalu sama antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat dari daerah lain memiliki perbedaan latar belakang. Inilah yang mengakibatkan integrasi sosial tidak sama di antara masyarakat tersebut. Perbedaan reintegrasi sosial dan integrasi yaitu diawali oleh konflik. Reintegrasi biasanya diawali oleh sebuah konflik sehingga integrasi sosial terganggu. Ada banyak bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi, di mana salah satunya adalah tersebarnya isu atau kabar negatif yang merugikan. 2. Membangun kembali kepercayaan masyarakat. Konflik yang terjadi di dalam integrasi sosial menjadikan masyarakat di dalamnya hilang kepercayaan atas efektivitas norma-norma atau nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. 3. Butuh waktu cukup lama. Konflik yang pernah terjadi dalam masyarakat, seperti konflik dalam contoh masyarakat multikultural, sudah pasti menimbulkan
trauma tersendiri bagi masyarakat yang mengalaminya. Itulah beberapa perbedaan reintegrasi dengan integrasi sosial yang harus kita ketahui agar kita lebih memahami kapan dan bagaimana cara kerja dua jenis pengendalian sosial tersebut. Lantas, apa contohnya ini? Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif. Proses integrasi dapat dilalui oleh proses integrasi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Proses identifikasi di mana proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Kerjasama, menurut Charles H. Cooley mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Proses akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Proses asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antar unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial, terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan dan orientasi serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat. 1. Adanya proses reintegrasi sosial antara angkutan konvensional dengan angkutan online. Kehadiran angkutan online telah menurunkan pendapatan angkutan konvensional. Maka dari itu, dilakukan proses reintegrasi sosial berupa penentuan batas atau aturan antara kedua jenis angkutan ini. Contohnya, angkutan online tidak boleh menaik turunkan penumpang di daerah yang telah disepakati. 2. Lembaga masyarakat juga memegang peranan penting dalam reintegrasi sosial lembaga masyarakat tersebut, diantaranya di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya, jika terjadi permasalahan hukum, maka serahkan ke lembaga hukum. 3. Tidak mudah tersulut emosi. Sikap mudah tersulut emosi sangatlah tidak baik, khususnya dalam penyelesaian konflik. Agar integrasi sosial dapat tercapai, maka sikap mudah tersulut emosi harus dihilangkan. 4. Melakukan musyawarah menjadi salah satu contoh reintegrasi sosial. Ketika terjadi konflik atau pemersalahan, usahakan untuk melakukan musyawarah tanpa memperparah konflik lembaga masyarakat. 5. Tidak main hakim sendiri selain sikap emosi. Suka main hakim sendiri juga tidak baik dilakukan. Jika ada permasalahan yang sudah sangat menyimpang dari peraturan atau norma yang ada, sebaiknya diserahkan pada pihak yang berwenang. Contoh konkret integrasi sosial. Contoh integrasi sosial misalnya konflik antara suku Dayak asli dengan warga imigran Madura di Kalimantan.
di mana 2 warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak, dan konflik ini menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Terima kasih. Sekian